Ku buat malu teman alumni suamiku yang sering menghinanya di acara bukber hanya karena suamiku penjual sate. Di tengah riuhnya suasana acara bukber, Dira, seorang wanita sederhana namun penuh keberanian, memutuskan untuk membalas perlakuan tak adil yang sering diterima suaminya, Ardi. Ardi, yang hanyalah seorang penjual sate kaki lima, sering dihina oleh teman-teman alumni kantor yang merasa lebih superior. Tapi kali ini, Dira tak tinggal diam. Dengan cerdik dan penuh perhitungan, dia menciptakan momen yang tak akan dilupakan semua orang, membuat teman-teman Ardi malu dan terdiam dengan kata-kata tajam yang justru membuat mereka sadar akan penghinaan yang selama ini mereka lakukan. Dira tak hanya memperlihatkan keberanian, tetapi juga menunjukkan bagaimana orang-orang yang dianggap rendah oleh sebagian bisa memiliki harga diri yang tinggi dan pantas dihargai. Kisah penuh emosi, keberanian, dan pembalasan yang manis ini menunjukkan bahwa setiap orang, tanpa memandang profesinya, memiliki hak untuk dihormati. Kalau kisah ini bikin kamu merinding kayak aku, jangan lupa like videonya ya. Tulis pendapatmu di kolom komen. Siapa tahu kamu pernah mengalami kejadian serupa. Dan yang paling penting, subscribe channel ini, biar kamu gak ketinggalan kisah-kisah keren lainnya bareng aku, LA Stories. Nama aku Dira Suryani, seorang wanita yang hidup sederhana namun memiliki tekad yang kuat. Tidak banyak yang tahu tentang kehidupan pribadiku, karena aku selalu berusaha tampil biasa saja di hadapan orang-orang. Tapi, jika ada satu hal yang tak bisa disembunyikan, itu adalah rasa sayangku pada suamiku, Ardi. Ardi bukanlah sosok yang mewah atau memiliki jabatan tinggi. Dia hanyalah seorang penjual sate keliling yang selalu setia dengan gerobaknya, berjalan kaki dari satu sudut kota ke sudut kota lainnya. Namun, meskipun profesinya sederhana, hatinya jauh lebih mulia. Dia selalu sabar, selalu bekerja keras demi memenuhi kebutuhan keluarga kecil kami. Dan meski sering dihina, dia tidak pernah mengeluh, tidak pernah merasa rendah diri. Itulah yang membuatku jatuh cinta padanya. Tapi di luar sana, di dunia yang lebih luas, banyak yang tak mengerti. Teman-teman Ardi dari masa lalu, teman-teman alumni kantor, seringkali menganggapnya remeh hanya karena pekerjaan yang ia pilih. Mereka tidak tahu perjuangan di balik setiap tusukan sate yang ia siapkan. Bagi mereka, penjual sate itu bukanlah sesuatu yang perlu dihargai. Mereka menganggapnya sebagai orang kecil yang tak pantas berada di tengah-tengah mereka. Sebelumnya, aku hanya diam, mendengarkan hinaan mereka tanpa berkata apa-apa. Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai merasa tak tahan. Setiap hinaan yang mereka lontarkan seakan merobek hatiku, bukan hanya karena mereka menghina suamiku, tapi juga karena mereka tak melihat seberapa keras dia berusaha untuk memberi yang terbaik untuk kami. Aku tahu suatu saat, aku harus melakukan sesuatu. Suamiku tidak pantas diperlakukan seperti itu. Dari situlah, aku mulai merencanakan sesuatu yang akan membuat mereka menyesal. Satu momen, satu kesempatan di mana mereka tak akan bisa melupakan perlakuan mereka terhadap Ardi. Dan aku yakin, saat itu akan datang di acara buka puasa bersama, bukber, yang diadakan oleh teman-teman lama Ardi. Aku tak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi aku tahu satu hal pasti. Kali ini aku tidak akan tinggal diam. Kali ini, aku akan membuat mereka malu. Hari yang kutunggu-tunggu akhirnya tiba. Acara buka puasa bersama, bukber, yang diadakan teman-teman lama suamiku, Ardi, berlangsung di sebuah restoran mewah yang mereka pilih. Aku tahu, bagi mereka, kehadiran Ardi di tengah mereka bukanlah sesuatu yang istimewa. Mereka hanya datang untuk bersenang-senang, membicarakan kehidupan mereka yang serba berlebihan. Aku, sebagai istri Ardi, sudah terbiasa dengan pandangan sinis dan bisikan pelan tentang suamiku di setiap acara semacam ini.
Tapi malam ini, aku sudah siap dengan rencanaku. Ardi sebenarnya tidak terlalu suka dengan acara-acara seperti ini. Menurutnya, lebih baik dia melayani pelanggannya di warung sate yang biasa, daripada harus duduk bersama orang-orang yang hanya melihatnya sebagai penjual sate. Namun, aku meyakinkan dia bahwa ini adalah kesempatan baik untuk bersosialisasi, bertemu teman-temannya, dan siapa tahu, ada peluang yang bisa datang. Meski terlihat ragu, Ardi tetap mengikutiku. Saat kami tiba di restoran, suasana sudah ramai. Aku bisa melihat banyak wajah yang familiar bagi Ardi, tapi bagi aku, mereka semua tampak seperti orang asing. Mereka terlihat bersinar dengan pakaian-pakaian mewah mereka, gelak tawa mereka yang penuh canda, seakan-akan dunia ini milik mereka. Dan aku hanya seorang wanita biasa, yang hidupnya berputar di sekitar warung sate kecil milik suamiku. Beberapa dari mereka langsung melirik Ardi dengan tatapan meremehkan. Ada yang setengah menahan tawa saat melihatnya, dan aku bisa merasakan energi negatif itu mengalir ke tubuhku. Tapi aku tetap tersenyum, berusaha tidak menunjukkan kegelisahan yang mengganggu. Kami duduk di meja yang sudah disiapkan. Di sekeliling kami, percakapan mulai mengalir, tetapi ada satu suara yang selalu menarik perhatian. Seorang pria bernama Dewa, teman lama Ardi yang paling sering merendahkan suamiku. Dewa adalah seorang manajer marketing di sebuah perusahaan besar. Pakaian dan perhiasannya memancarkan kesan mewah, dan dia selalu punya cara untuk membuat Ardi merasa tidak berharga. Tak jarang, dia menganggap pekerjaan Ardi hanya sebagai hal sepele, bahkan sering mengolok-oloknya di depan orang banyak. Hari itu, Dewa kembali beraksi, tak sabar untuk mengejek suamiku. "Jadi, Ardi, masih jualan sate ya? Hahaha, keren. Sate kaki lima di tengah dunia korporat yang sibuk, pasti ramai banget ya," ujar Dewa dengan tawa sinis. Teman-temannya yang lain pun tertawa terbahak-bahak, seolah lelucon itu sangat lucu. Aku menatap Ardi, melihat bagaimana ekspresi wajahnya mulai menegang. Aku tahu dia berusaha menahan diri untuk tidak melawan, tapi aku bisa melihat betapa dia merasa terluka. Matanya yang penuh rasa malu membuat hatiku teriris. Tapi aku sudah membuat keputusan. Malam ini, aku tidak akan membiarkan mereka begitu saja menghina suamiku. Aku bangkit dari tempat dudukku dengan perlahan, dan semua mata tertuju padaku. Ternyata, kita semua memang memiliki cara hidup yang berbeda. "Ya, Dewa," kataku, suaraku terdengar tenang tapi penuh penekanan. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan, "Ardi mungkin memilih untuk berjualan sate, tapi setidaknya dia tidak perlu mencari pengakuan dari orang-orang yang hanya tahu bicara, tapi tak tahu bagaimana rasanya berjuang setiap hari." Semua mata kini tertuju padaku. Dewa terlihat terkejut, tak menyangka aku akan melawan kata-katanya. "Apa maksud kamu, Dira?" tanya Dewa dengan nada meremehkan, mencoba mencari celah untuk mengejekku lebih jauh. "Tidak ada maksud lain, Dewa," jawabku, tanpa ragu. "Hanya ingin kamu tahu bahwa kerja keras dan kehormatan tidak bisa diukur dari berapa banyak angka di rekening bank, atau seberapa mewah pakaian yang kamu kenakan. Ardi mungkin penjual sate, tapi dia jauh lebih berharga dari sekadar gelar atau pakaian yang dipakai orang-orang seperti kamu." Aku bisa merasakan ketegangan di udara. Teman-teman Dewa mulai diam, tidak tahu harus berkata apa. Ardi pun menatapku dengan mata yang tak bisa menyembunyikan rasa terima kasih dan kebanggaannya. Matanya berbicara lebih banyak dari 1000 kata. Akhirnya, Dewa hanya bisa terdiam, tak bisa berkata apa-apa lagi. Namun, aku tahu ini baru permulaan. Aku masih punya satu langkah besar untuk membuat mereka benar-benar merasa malu. Dengan tenang, aku kembali duduk di samping Ardi, menyandarkan tangan di bahunya.
Aku bisa merasakan tangan Ardi menggenggam tanganku dengan erat, seolah memberitahu aku bahwa dia bangga padaku. Dia mungkin seorang penjual sate, tapi malam ini, dia tidak lagi merasa rendah di hadapan orang-orang itu. Suasana di meja makan itu mendadak kaku setelah aku bicara. Gelak tawa yang sebelumnya mendominasi ruangan berubah menjadi hening yang mencekam. Bahkan dentingan sendok dan garpu pun terasa enggan terdengar. Dewa yang biasanya begitu lantang dan pongah kini hanya diam mematung. Sorot matanya tak bisa menyembunyikan rasa tersengat oleh kata-kataku tadi. Namun aku belum selesai. Dengan tenang, aku membuka tas kecil yang sejak tadi aku bawa. Dari dalam tas, aku keluarkan sebuah map tebal berisi berkas-berkas. Aku letakkan di tengah meja, tepat di hadapan mereka semua. Kalau kalian mau tahu, ucapku dengan suara yang tegas namun tetap tenang. Ini adalah laporan keuangan dari usaha sate Ardi selama 3 tahun terakhir. Mereka menatapku bingung. Beberapa bahkan saling pandang, bertanya-tanya dalam hati kenapa aku membawa dokumen seperti itu ke acara bukber. Aku lanjut bicara, tak memberi mereka waktu untuk menggangguku. Warung sate yang kalian hina itu sudah memiliki 3 cabang di kota ini. Tahun lalu, omzet kami menembus 2,4 miliar rupiah, dengan keuntungan bersih yang bahkan, maaf, saya yakin lebih besar dari gaji bulanan kalian yang suka pamer jabatan. Beberapa teman Dewa langsung terbatu kaget. Dewa sendiri tampak membeku. Wajahnya mulai memerah. Aku sengaja berbicara perlahan, kata demi kata, agar semuanya meresap sempurna ke telinga mereka. Ardi memang berjualan sate. Aku lanjut, mataku menatap tajam ke arah Dewa. Tapi dia bukan sekadar tukang sate keliling seperti yang kalian bayangkan. Dia adalah pemilik brand sate terbesar di kota ini yang sudah mempekerjakan lebih dari 40 karyawan. Bahkan tahun ini, kami sedang mempersiapkan ekspansi franchise ke kota sebelah. Kini semua wajah tertuju ke arah Ardi. Pandangan mereka tak lagi sinis dan meremehkan, melainkan terkejut, kagum, dan malu. Sangat malu. Aku bisa melihat beberapa dari mereka bahkan menunduk, mungkin menyadari betapa salahnya selama ini merendahkan Ardi. Ardi, yang sejak tadi hanya diam, akhirnya angkat bicara. Suaranya dalam dan tenang. Saya tidak pernah keberatan kalian menganggap saya penjual sate, karena memang itu yang saya lakukan. Tapi saya berharap, setelah malam ini, kalian bisa belajar untuk tidak menilai orang dari pekerjaan mereka. Karena di balik setiap tusukan sate yang saya jual, ada kerja keras, ada mimpi, dan ada harga diri. Aku melihat mata Ardi berkilat. Dia bukan hanya bicara untuk dirinya, tapi juga untuk semua orang yang pernah diremehkan hanya karena profesinya. Dewa tampak kebingungan. Wajahnya benar-benar pucat. Dia mencoba tersenyum hambar dan berkata, saya cuma bercanda kok. Dira. Jangan terlalu seriuslah. Aku hanya membalas dengan senyum tipis. Canda atau tidak, sekarang kalian sudah tahu faktanya. Tak lama setelah itu, suasana meja berubah total. Beberapa teman Dewa yang tadinya ikut tertawa langsung berbalik mendekati Ardi, mencoba berbasa-basi. Mereka mulai bertanya tentang bisnis sate, bagaimana mengelola usaha. Bahkan ada yang dengan muka tebal bertanya apakah bisa menjadi mitra franchise. Aku dan Ardi saling pandang dan tersenyum. Kami tahu, malam ini adalah kemenangan kami. Saat acara berakhir, aku dan Ardi melangkah keluar dari restoran dengan kepala tegak. Tangan Ardi menggenggam tanganku erat-erat. Dia membisikkan sesuatu yang membuat hatiku meleleh. Terima kasih ya, Dira, karena selalu percaya dan berdiri di sampingku. Aku hanya tersenyum. Malam ini bukan hanya soal membalas hinaan,
Ini tentang menunjukkan kepada dunia bahwa harga diri tidak ditentukan oleh status atau jabatan, tapi oleh ketulusan hati dan kerja keras. Dan aku bangga, aku adalah istri dari Ardi, penjual sate yang luar biasa. 2 minggu berlalu sejak kejadian malam itu. Nama Ardi dan warung satenya semakin ramai dibicarakan di kota kami, bukan hanya karena rasanya yang lezat, tapi juga karena berita kemenangan diam-diam kami di acara bukber alumni. Banyak yang akhirnya membuka mata dan mulai menghormati profesi Ardi, yang dulu hanya dipandang sebelah mata. Pagi itu, aku duduk di ruang tamu sambil memeriksa email. Tiba-tiba, ada pesan masuk dari salah satu stasiun TV lokal. Mereka tertarik untuk meliput kisah sukses Ardi, dari awal jualan sate keliling sampai bisa membuka cabang dan merintis franchise. Aku tersenyum. Hatiku berdebar. Aku tahu, ini adalah kesempatan emas. Tanpa membuang waktu, aku langsung mendatangi Ardi yang sedang di dapur pusat, tempat pembuatan bumbu dan marinasi sate yang menjadi rahasia usaha kami. Aku ceritakan kabar itu, dan meski sempat ragu karena Ardi bukan tipe orang yang suka tampil di media, akhirnya dia setuju. Hari yang ditentukan pun tiba. Kru televisi datang ke warung utama kami. Mereka mulai merekam proses pembuatan sate, wawancara dengan Ardi dan para karyawan, hingga menyorot antrean pelanggan yang tak pernah sepi. Tak disangka-sangka, saat proses syuting berlangsung, seseorang yang tak asing muncul di halaman warung. Dewa. Dia datang dengan wajah canggung, matanya berkeliling seolah mencari-cari alasan kenapa dia harus ada di situ. Aku dan Ardi hanya bertukar pandang sekilas, tak perlu berkata apa-apa. Aku tahu kami punya pemikiran yang sama. Salah satu kru TV rupanya mengenali Dewa, karena dia cukup aktif di komunitas alumni kampus mereka. Wartawan itu memanggil Dewa dan bertanya, "Mas Dewa, benar ya Mas Ardi ini teman seangkatan Anda? Wah, hebat sekali bisa punya bisnis sebesar ini." Dewa tak bisa mengelak. Dengan senyum kaku, dia mengangguk dan menjawab seadanya, Iya, dulu kami sekelas." Seketika, aku mengambil kesempatan itu. Aku melangkah maju dan dengan senyum lebar berkata, "Oh, Mas Dewa ini ya yang sering cerita tentang masa kuliah dulu? Wah, pasti bangga ya Mas. Teman seangkatan sudah jadi pengusaha sukses." Tatapan Dewa jelas tak nyaman. Dia hanya tertawa kecil yang dipaksakan. Orang-orang di sekitar, termasuk beberapa pelanggan yang mengenal cerita lama, tampak memperhatikan dengan senyum tersirat. Mereka paham, ini adalah balasan yang manis dan elegan, di hadapan kamera, di hadapan banyak orang, di hadapan dirinya sendiri. Liputan itu tayang seminggu kemudian. Responsnya luar biasa. Tak hanya pelanggan yang makin berdatangan, banyak investor dan pengusaha yang mulai melirik bisnis kami. Tawaran franchise berdatangan dari berbagai kota. Bahkan, ada undangan khusus untuk Ardi menjadi pembicara di seminar kewirausahaan di universitas ternama. Dan yang paling memuaskan, aku mendengar dari beberapa teman bahwa Dewa menjadi bahan perbincangan. Orang-orang mengingat betapa dulu dia suka menghina dan meremehkan Ardi, kini harus menelan ludah sendiri melihat kesuksesan teman yang dulu ditertawakan. Sore itu, di beranda rumah, aku dan Ardi duduk berdua. Angin sore berhembus lembut. Harum sate yang dibakar dari cabang warung dekat rumah tercium samar-samar. Ardi menggenggam tanganku dengan senyum damai. "Dira, aku nggak tahu harus bilang apa lagi. Semua ini nggak akan mungkin tanpa kamu." Aku menatapnya dalam-dalam dan berkata pelan, "Aku cuma melakukan apa yang harus kulakukan, Di. Aku nggak mau orang-orang yang meremehkanmu terus-menerus merasa bisa seenaknya. Sekarang, biarkan mereka melihat sendiri siapa yang sebenarnya pantas dihormati." Ardi tersenyum, senyum yang tulus dan penuh rasa syukur.
Dan di dalam hatiku, aku tahu, balasan terbaik adalah saat kita membuktikan dengan karya, bukan dengan amarah. 2 bulan berlalu sejak liputan televisi itu tayang. Sejak saat itu, hidup aku dan Ardi berubah drastis. Cabang warung sate bertambah menjadi 5, tawaran kerjasama dari berbagai kota mengalir deras, dan setiap seminar bisnis yang Ardi datangi selalu penuh peserta yang antusias mendengarkan kisahnya. Nama, Sate Ardi, tak lagi sekadar warung kaki 5, tapi sudah menjadi brand kuliner yang diperhitungkan secara nasional. Tapi, rupanya ada yang tak bisa menerima kenyataan ini dengan lapang dada. Dewa. Beberapa teman alumni mulai menceritakan padaku bahwa Dewa akhir-akhir ini sibuk mencari muka di kalangan alumni. Bahkan di media sosial dia mulai membuat postingan bernada sindiran. Salah satunya yang paling jelas, dia mengklaim bahwa dulunya dialah yang memberikan ide bisnis sate kepada Ardi. Katanya, tanpa dirinya, bisnis sate Ardi tak akan pernah ada. Aku hanya bisa tertawa sinis saat mendengar itu. Jauh-jauh hari dia menghina suamiku. Sekarang mau numpang tenar? Tidak semudah itu, Dewa, batinku. Aku tahu ini waktunya untuk balas dendam sekali lagi, dan lebih telak. 3 minggu kemudian, aku dan Ardi menggelar grand opening cabang terbaru kami di pusat kota, tepat di kawasan bisnis yang paling elit. Aku sengaja mengundang media, food vlogger terkenal, para pengusaha besar, dan tak lupa, grup alumni suamiku, termasuk Dewa. Acara dibuat megah namun tetap sederhana. Ardi, seperti biasa, memilih tampil bersahaja. Tapi aku tahu, aku yang akan memegang kendali malam ini. Saat acara puncak, aku naik ke panggung dan memegang mic. Terima kasih kepada semua yang hadir malam ini. Malam ini spesial bukan hanya karena pembukaan cabang ke-5, tapi juga karena kami ingin memperkenalkan program Satepreneur, yaitu program kemitraan untuk memberdayakan para pedagang kecil agar bisa naik kelas. Tepuk tangan menggema. Mataku sengaja melirik Dewa yang duduk di barisan tengah. Wajahnya mulai terlihat tegang. Aku melanjutkan, program ini lahir karena kami percaya, tidak ada profesi yang pantas dihina. Karena profesi sekecil apapun, kalau ditekuni dengan hati dan kerja keras, bisa jadi sumber keberkahan. Aku jeda sejenak, lalu melempar pandangan tajam ke arah Dewa, termasuk profesi penjual sate, yang dulu pernah dianggap remeh, bahkan oleh teman sendiri. Semua mata langsung menoleh ke arah Dewa. Bisik-bisik mulai terdengar. Sebagian peserta sudah paham arah pembicaraanku. Aku menutup pidato dengan senyum lebar. Semoga malam ini bisa jadi pelajaran. Jangan pernah meremehkan orang hanya karena pekerjaannya. Karena waktu akan membuktikan siapa yang pantas berdiri di atas dan siapa yang akan terus merangkak di bawah. Tepuk tangan bergemuruh. Aku menoleh ke Ardi yang berdiri di samping panggung. Matanya berbinar penuh rasa bangga. Dewa? Dia tak bisa menutupi wajah merah padamnya. Beberapa alumni mulai berbisik-bisik sambil menatapnya sinis. Aku tahu, itulah balasan yang paling sempurna. Balasan yang membuatnya malu di hadapan banyak orang, tanpa aku perlu berteriak atau memaki. Malam itu, setelah semua tamu pulang, aku dan Ardi berdiri di balkon cabang baru kami, memandang gemerlap kota. Ardi memeluk pundakku dan berbisik, "Kamu luar biasa, Dira. Tanpa kamu, aku mungkin sudah lama menyerah." Aku membalas pelukannya. "Dan tanpa kamu, Di, aku gak pernah bisa membuktikan kepada dunia bahwa orang yang tulus dan pekerja keras seperti kamu lebih berharga dari 1000 orang seperti Dewa." Kami tersenyum dalam diam. Di hati kami tahu, dendam ini sudah lunas dengan elegan. 3 bulan setelah grand opening cabang ke-5,
Kehidupan aku dan Ardi semakin sibuk namun penuh berkah. Program Satepreneur yang kami rintis melejit dengan cepat. Sudah ada puluhan mitra yang bergabung dari berbagai daerah. Nama Ardi Sate makin harum, bukan hanya sebagai bisnis kuliner, tapi juga ikon pemberdayaan pedagang kecil. Di balik semua keberhasilan itu, kabar tentang Dewa makin santer terdengar. Bisnisnya yang dulu dipamerkan saat reuni alumni ternyata mulai goyah. Beberapa kolega alumni yang dulu akrab dengannya perlahan menjauh. Tak tahan dengan sifatnya yang congkak dan suka meremehkan orang. Dan tepat pada suatu sore yang teduh, saat aku dan Ardi sedang rapat dengan tim pengembangan bisnis di kantor pusat, pintu ruang pertemuan diketuk. Salah satu stafku masuk dan berbisik, "Bu Dira, ada tamu yang ingin bertemu. Namanya Mas Dewa." Aku tersenyum tipis. Hatiku bergetar. Inilah saatnya. Batinku. Aku mengangguk dan meminta staf mempersilakan Dewa masuk. Dewa melangkah pelan ke dalam ruangan. Wajahnya jauh berbeda dari dulu. Tak ada lagi raut angkuh. Tak ada lagi senyum meremehkan. Matanya sayu. Wajahnya lebih tirus, dan pakaiannya tidak serapi dulu. Ia berdiri di depan meja kami, menghela napas panjang, lalu menunduk dalam-dalam. "Ardi, Dira, aku minta maaf," ucapnya lirih, suaranya bergetar. "Aku sadar, aku sudah banyak salah. Aku sudah terlalu sombong. Aku sudah menghina kalian, khususnya Ardi. Aku iri. Aku nggak kuat lihat kalian berhasil, sementara bisnisku hancur." Aku dan Ardi saling pandang sejenak. Ardi tersenyum kecil dan menjawab dengan tenang. "Dewa, aku nggak pernah dendam sama kamu. Hidup ini berputar, kan? Mungkin dulu kamu di atas, sekarang aku. Tapi aku percaya, kita semua punya kesempatan bangkit, asal mau rendah hati." Dewa mengangguk pelan. Lalu, sesuatu yang tak pernah aku duga keluar dari mulutnya. "Dira, Ardi, bolehkah aku ikut program Satepreneur kalian? Aku butuh pekerjaan. Aku butuh memulai lagi dari nol. Aku janji, aku akan kerja keras dan gak akan mengulangi kesombonganku dulu." Ruangan seketika hening. Hatiku berdebar. Bayangkan saja, orang yang dulu paling keras menghina kami, sekarang datang memohon, meminta ikut dalam usaha kami yang dulu diremehkan habis-habisan. Aku menatap Dewa lekat-lekat. Bagian dari diriku ingin menolak mentah-mentah, membalas semua luka lama. Tapi bagian lainnya, mengingatkan aku pada prinsip yang aku dan Ardi pegang sejak dulu. Kebaikan tak akan pernah rugi. Aku menarik napas panjang dan berkata tegas namun lembut. "Mas Dewa, aku dan Ardi nggak pernah menutup pintu untuk orang yang benar-benar mau berubah. Tapi kalau Mas ikut program kami, lupakan masa lalu. Jangan ada kesombongan lagi. Mulai dari bawah, seperti semua orang yang lain." Mata Dewa berkaca-kaca. Dia mengangguk cepat, menahan haru. "Terima kasih, Dira, Ardi, aku janji." 3 bulan berlalu. Dewa resmi bergabung sebagai salah satu mitra Satepreneur di kota tetangga. Benar saja, dia bekerja keras, rendah hati, dan perlahan membangun usahanya. Meski belum sebesar cabang utama, cabang miliknya berkembang pesat dan mulai dikenal pelanggan. Di salah satu acara pertemuan mitra, aku memperhatikannya dari jauh. Kali ini, dia tak lagi menjadi orang yang memamerkan diri. Dia jadi pribadi yang lebih lembut, lebih menghargai sesama. Aku tersenyum kecil. Mungkin inilah balasan sejati yang paling indah. Bukan hanya membuat orang yang menghina malu, tapi membuatnya berubah menjadi lebih baik. Malam itu, saat aku dan Ardi berjalan pulang, aku menggenggam tangannya erat. "Di,
Aku bangga sama kita, bisikku. Ardi tersenyum hangat. Aku juga. Dira, kita sudah membuktikan, yang sabar dan ikhlas, pasti menang. Dan di dalam hatiku, aku tahu, perjalanan ini baru permulaan. Sate Ardi bukan hanya sekadar usaha sate. Ini adalah kisah tentang harga diri, perjuangan, dan bagaimana kebaikan bisa membalikkan dunia. Setahun berlalu sejak Dewa bergabung dalam program Satepreneur kami. Siapa sangka, kehidupanku dan Ardi berkembang jauh melampaui yang dulu pernah kami bayangkan. Bukan hanya cabang dan mitra bertambah, tapi bisnis kami juga mulai dilirik oleh pasar internasional. Semua berawal ketika salah satu pelanggan setia di cabang pusat, seorang bule ramah bernama Mr. Jonathan, pemilik jaringan restoran Asia di Singapura, tertarik dengan rasa sate khas Ardi. Suatu sore, setelah menikmati seporsi sate Marangi racikan Ardi, Mr. Jonathan mendekatiku. "Mrs. Dira, may I propose something? I want to bring Ardi's satay to Singapore. Your flavors are outstanding," katanya dengan logat Inggris yang kental tapi bersahabat. Aku tertegun, mataku langsung mencari Ardi yang saat itu sedang melayani pelanggan di meja depan. Wajahnya tampak lelah tapi sumringah seperti biasa. "Of course, Mr. Jonathan, we reopen for collaboration," jawabku dengan senyum yakin. Singkat cerita, dalam waktu 5 bulan, cabang pertama Ardi Satay di Singapura berdiri megah di kawasan Orchard Road. Aku, Ardi, dan tim kecil kami diundang menghadiri grand opening yang disiarkan di media internasional. Nama Ardi Satay menembus pasar Asia Tenggara. Setelah kepulangan kami dari Singapura, berbagai alumni yang dulu hanya diam dan ikut tertawa saat Dewa menghina kami, kini mendekat satu persatu. Entah sekadar ingin reuni, entah ingin menitip nama dalam bisnis kami. Sampai akhirnya, undangan reuni alumni kedua datang. Tahun ini, reuni akan digelar lebih besar. Bertempat di Ballroom Hotel Bintang 5, dan kali ini yang jadi ketua panitia adalah Dewa. Saat aku membaca undangannya, Ardi tertawa pelan. "Hidup memang lucu ya, Dira. Dulu dia menghina aku penjual sate, sekarang dia panitianya." Aku mengangguk sambil tersenyum. "Kita datang, Di. Tapi bukan untuk pamer. Untuk tunjukkan bahwa harga diri dan ketulusan gak pernah kalah." Hari reuni tiba. Aku mengenakan dress batik modern warna merah marun, dipadukan clutch simpel dan heels elegan. Ardi, seperti biasa, hanya memakai batik lengan panjang dan celana bahan gelap. Sederhana, tapi karismanya tak kalah dengan para alumni berdasi. Saat kami masuk ballroom, banyak mata melirik. Beberapa berbisik-bisik, sebagian langsung menghampiri dan menyapa kami hangat. Mereka sudah tahu siapa kami. Nama kami sudah sering menghiasi berita lokal dan internasional. Dewa yang berdiri di panggung, menyambut tamu, tampak canggung saat pandangannya bertemu denganku. Aku tersenyum dan mengangguk kecil. Malam itu berjalan lancar, hingga saat sesi sharing session dimulai. Selanjutnya, kami mengundang alumni yang saat ini telah membawa nama Indonesia ke luar negeri melalui kuliner, Dira dan Ardi. Suara MC menggema. Aku dan Ardi naik ke panggung. Sorotan lampu menyorot kami berdua. Aku menatap seisi ruangan, banyak wajah yang dulu tersenyum meremehkan, kini memandang penuh kagum. Aku mengambil mikrofon, suaraku lantang dan jelas. Dulu, aku ingat, saat ada alumni yang meremehkan profesi suamiku sebagai penjual sate. Katanya, jualan sate itu rendah, kampungan, dan tak ada masa depan. Tapi hari ini, aku berdiri di sini, bukan untuk membalas dengan kata-kata pedas. Aku berdiri di sini untuk bilang, tak ada pekerjaan yang hina,
Yang hina itu cara pandang kita terhadap orang lain. Ruangan hening. Semua terdiam, termasuk Dewa. Aku melanjutkan. Ardi adalah orang yang selalu jujur, tekun, dan sabar. Tanpa dia, aku tak akan pernah bisa membuktikan bahwa profesi sekecil apapun bisa mendunia jika dijalani dengan hati. Dan kepada yang dulu pernah meremehkan, aku ucapkan terima kasih. Karena dari hinaan itu, kami jadi lebih kuat. Tepuk tangan bergemuruh. Bahkan beberapa orang berdiri memberi standing ovation. Dewa menunduk. Wajahnya merah padam. Bukan karena marah, tapi karena malu sekaligus haru. Ardi menggenggam tanganku dan berkata pelan di samping mikrofon. Kamu luar biasa, Dira. Aku tersenyum lebar. Dan kamu lebih luar biasa, Di. Malam itu jadi malam pembuktian. Bukan dengan balas dendam kasar, bukan dengan pamer harta, tapi dengan pencapaian, ketulusan, dan harga diri. Dan yang paling penting, aku tahu, aku dan Ardi sudah menang. 3 bulan setelah reuni alumni itu, hidup kami seolah melesat lebih cepat dari biasanya. Aku dan Ardi sudah terbiasa dengan ritme bisnis yang sibuk, tapi kali ini, tantangannya jauh lebih besar. Suatu pagi yang cerah, aku menerima email dari Chef Pierre Langlois, seorang juri terkenal di ajang kuliner internasional World Gourmet Expo yang digelar setiap tahun di New York, Amerika Serikat. Dear Mrs. Dira, your Ardi Satay has gained international attention for its unique spice blend and authentic flavor. We cordially invite you and MRRD to represent Indonesia at World Gourmet Expo in New York this fall. All expenses covered. Regards, Chef Pierre Langlois. Tanganku bergetar. Aku membaca ulang email itu 3 kali sebelum memanggil Ardi. Di, kita diundang ke New York. Kita mewakili Indonesia di ajang kuliner dunia. Mata Ardi membelalak. Wajahnya terpaku, lalu perlahan bibirnya membentuk senyum lebar. Alhamdulillah, akhirnya sate yang dulu dianggap remeh bisa mengharumkan nama bangsa. Persiapan dimulai. Bersama tim kecil kami mengolah bumbu, memilih tusuk sate terbaik, bahkan mendesain booth pameran bertema budaya Indonesia, lengkap dengan ukiran Jepara dan kain batik. Aku memastikan semuanya sempurna. 3 bulan berlalu, kami tiba di Manhattan, New York. Venue World Gourmet Expo begitu megah. Ada chef dan pengusaha kuliner dari seluruh dunia. Booth kami diberi papan besar bertuliskan, Ardi Satay, Authentic Indonesian Street Food with World Class Taste. Saat Ardi mulai memanggang sate di booth, aroma bumbu kacang dan kecap manis bercampur rempah khas Nusantara langsung menyebar. Banyak pengunjung, bahkan chef kelas dunia, yang penasaran dan menghampiri. Chef Pierre sendiri datang. Ia mencoba sepotong sate marangi, mengangguk puas sambil berkata, Exquisite, balanced speeches, smoky yet tender. This is world-class street food. 3 hari pameran berlalu. Hari terakhir, diumumkan pemenang kategori Best Authentic Cuisine. And the winner is Ardi Satay, Indonesia. Tepuk tangan membahana. Aku dan Ardi berdiri di podium, menerima piala kristal dan piagam penghargaan. Ardi yang biasanya kalem, tak kuasa menahan air mata haru. Ini buat semua pedagang kecil di Indonesia yang selalu diremehkan, jangan pernah minder, maju terus. Kepulangan kami disambut media nasional. Wawancara, talk show, bahkan undangan menjadi narasumber di seminar UMKM berdatangan. Tapi, yang paling mengejutkan adalah undangan eksklusif dari MR Jonathan lagi. Dira, Ardi,
Ada investor dari New York yang ingin membuka cabang Ardi Satay di Manhattan dan London. Aku dan Ardi saling tatap, tersenyum penuh keyakinan. Bismillah, kita lanjutkan perjalanan ini. Tak lama setelah itu, Ardi Satay NYC resmi dibuka. Lokasinya strategis, dekat Times Square. Antrian panjang orang Amerika dan turis mancanegara yang penasaran dengan sate Indonesia menghiasi jalanan setiap hari. Berita ini sampai ke telinga teman-teman alumni, termasuk Dewa. Suatu hari, Dewa datang ke kedai pusat kami di Jakarta. Ia menunduk. Raut wajahnya jauh berbeda dari dulu. "Dear Ardi, aku minta maaf. Aku dulu terlalu sombong. Aku nggak nyangka kalian bisa sejauh ini." Aku tersenyum. Ardi menepuk bahu Dewa pelan. "Udah, Dewu, nggak ada dendam. Semua sudah berlalu. Justru sekarang kalau kamu mau belajar bisnis kuliner, pintu kami terbuka." Dewa mengangguk pelan. Matanya berkaca-kaca. Dari penjual sate pinggir jalan, kini kami berdiri di panggung dunia. Bukan sekadar berdagang, tapi membawa nama Indonesia mendunia. Dan semua ini, karena aku Dira, tak pernah berhenti percaya pada suamiku Ardi, penjual sate yang dulu dianggap tak layak, tapi kini harum di seluruh dunia. Setelah pembukaan cabang Ardi Satay NYC, hidup kami nyaris seperti mimpi yang tak pernah terbayangkan dulu. Namun, ternyata semesta belum selesai memberi kejutan. Suatu malam, saat aku dan Ardi baru selesai rapat dengan investor di Jakarta, ponselku berdering. Nomornya dari luar negeri. "Halo, this is Dira speaking." Suara di seberang begitu ramah dan formal. "Good evening, Mrs. Dira. I'm Emer Carlos Fernandez, Head of Culinary Affairs FIFA World Cup Committee. We are interested to make Ardi Satay one of the official Indonesian culinary partners for World Cup Qatar." Aku tercekat. Nafasku tertahan. FIFA, Piala Dunia? Itu ajang olahraga terbesar di dunia. "Are you serious, sir?" tanyaku, memastikan aku tak salah dengar. "Yes, Mrs. Dira. We have reviewed your track record from World Gourmet Expo and Ardi Satay NYC. We would love to introduce Indonesian satay to football fans from around the globe." Begitu teleponku tutup, aku langsung melompat kegirangan dan memeluk Ardi erat-erat. "Di, ada apa?" tanyanya heran. "Kita diundang jadi official caterer Piala Dunia," teriakku. Ardi terdiam. Matanya berkaca-kaca. Kedua tangannya menutup wajahnya. "Ya Allah, dari jualan sate di pinggir jalan, sampai sini kita ya, Di." Persiapan dimulai besar-besaran. Kementerian Pariwisata Indonesia pun turun tangan membantu. Karena ini bukan hanya bisnis kami, tapi membawa nama kuliner Indonesia di ajang dunia. Kami membentuk tim beranggotakan 50 orang. Ada yang bertugas meracik bumbu, ada yang bagian pelayanan, ada juga yang khusus memperkenalkan budaya Indonesia lewat booth, lengkap dengan angklung, gamelan, dan batik. Ardi sendiri yang melatih langsung chef lokal Qatar cara memanggang sate yang benar. Rahasia sate enak itu bukan cuma di bumbu, tapi di cara membakar. Jangan terlalu dekat arang, jangan juga terlalu jauh. Harus pas, jelas Ardi, penuh semangat. Hari pembukaan Piala Dunia Qatar tiba. Stadion Lusail yang megah dipenuhi penonton dari seluruh dunia. Booth Ardi Satay berdiri kokoh di area food court FIFA. Tak lama, antrian mengular. Fans bola dari berbagai negara, Brasil, Jerman, Jepang, bahkan Argentina, mengular panjang, penasaran mencoba sate Indonesia. Wartawan internasional berbondong-bondong meliput.
Berita tentang Ardi Satai viral di media sosial. Tagar Ardi Satai World Cup sempat trending selama 3 hari. Yang paling membanggakan, Lionel Messi sendiri mampir ke booth kami setelah pertandingan. Ia mencoba sate kambing buatan Ardi dan tersenyum lebar. "Very delicious. Indonesian food is fantastic," kata Messi, sambil foto bareng kami. Foto itu viral. Semua media memberitakan, Messi falls in love with Indonesian satay by Ardi Satai. Setelah final Piala Dunia berakhir, kami dipanggil ke panggung closing ceremony FIFA Fan Festival. MR Carlos Fernandez memberikan piagam penghargaan for introducing one of the best authentic street foods to the world. Thank you, Dira and Ardi. Saat aku dan Ardi berdiri di panggung, ribuan penonton bersorak. Lagu Indonesia Raya pun dikumandangkan. Aku menatap Ardi, air mata haru jatuh perlahan. "Di, kalau dulu kamu gak belain aku waktu dihina Dewa dan yang lain, mungkin aku gak sampai di sini," bisik Ardi. Aku genggam tangannya erat. "Aku percaya sama kamu, Di. Dari dulu, sampai kapanpun." Sepulang dari Qatar, Presiden Indonesia memanggil kami ke istana. "Kalian membawa nama harum Indonesia. Terima kasih, Dira dan Ardi." Kami diberi penghargaan Satya Lancana Wirakarya, penghargaan tertinggi bagi pelaku UMKM yang berkontribusi besar untuk bangsa. Dewa dan teman-teman alumni yang dulu menghina suamiku kini hanya bisa terpaku, kagum, dan menunduk setiap kali bertemu. Dari pedagang sate pinggir jalan, kini Ardi Satai dikenal di New York, London, Qatar, dan sebentar lagi, Tokyo dan Paris. Aku, Dira, tak pernah menyesal memilih suamiku Ardi, lelaki sederhana yang dihina dulu, tapi kini berdiri gagah membawa nama Indonesia di mata dunia. Setelah kepulangan kami dari Qatar dan penghargaan Satya Lancana Wirakarya yang diberikan langsung oleh Presiden, aku dan Ardi mengira perjalanan kami sudah berada di puncak. Ternyata, semesta masih menyiapkan panggung yang lebih besar lagi. Suatu pagi, ketika aku sedang membereskan laporan keuangan cabang New York, telepon dari Sekretariat Negara Republik Indonesia masuk. "Selamat pagi, Ibu Dira. Bapak Presiden meminta Bapak Ardi dan Ibu Dira hadir dalam rapat koordinasi di Istana Merdeka, Jakarta." Hatiku langsung berdebar. Ada apa lagi ini? Undangan resmi dari istana? Hari yang ditunggu tiba. Aku dan Ardi masuk melewati gerbang Istana Merdeka dengan pakaian formal. Aku mengenakan kebaya kutu baru warna marun, sementara Ardi mengenakan batik tulis khas Pekalongan, dengan rambut yang disisir rapi. Setibanya di ruang rapat utama, ternyata kami tidak sendiri. Ada sejumlah chef legendaris Indonesia, seperti Chef Ragil, Chef William Wongso, dan Chef Renata. Tak lama, Presiden RI masuk, didampingi Menteri Pariwisata dan Menteri Sekretaris Negara. Presiden langsung tersenyum pada kami. "Dira, Ardi, saya dan seluruh rakyat Indonesia bangga dengan kalian. Sate Indonesia dikenal di Piala Dunia karena kalian. Kami punya misi besar, dan kami ingin kalian yang pegang kendalinya." Aku dan Ardi bertukar pandang. Kami ingin Ardi Satai menjadi official culinary partner jamuan kenegaraan istana dalam rangka KTT ASEAN yang akan digelar bulan depan. Jamuan kenegaraan? KTT ASEAN? Itu berarti tamu-tamu penting dunia, presiden, perdana menteri, raja dari berbagai negara, akan mencicipi sate buatan Ardi. Persiapan kami kali ini jauh lebih ketat. Pasukan pengamanan presiden, Pas Pampres, sendiri yang mengawasi dapur kami. Setiap bumbu, bahan, bahkan arang sate diperiksa ketat.
Aku dan Ardi menyeleksi daging terbaik dari Madura dan Purwakarta. Kacang tanah dari Tuban dan gula merah dari Banyumas kami impor langsung. Semua bumbu kami racik manual dengan ulekan, bukan blender, untuk menjaga cita rasa tradisional. Di hari H, halaman Istana Negara disulap menjadi venue megah jamuan makan malam KTT ASEAN. Delegasi dari Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja mulai berdatangan. Booth Ardi Satai berdiri elegan di tengah taman, dihias ornamen wayang dan batik. Kami menyajikan 3 varian sate. Sate ayam bumbu kacang, sate kambing kecap, sate lilit Bali. Tamu-tamu kenegaraan berbaris mencoba sate. Bahkan PM Lee Hsien Loong, Singapura, memuji sate kambing kami sambil tersenyum. This is one of the most tender satés I've ever had. Presiden RI yang menyaksikan pun bangga dan memberi jempol ke arah Ardi. Puncak malam itu, Presiden Jokowi mengajak Ardi naik panggung bersama. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini dia, Ardi, penjual sate yang mengharumkan Indonesia hingga ke panggung dunia. Dulu beliau hanya berdagang di gerobak kecil. Sekarang, satenya masuk Piala Dunia dan meja istana. Ardi yang awalnya gugup, kini bicara lantang. Saya hanya orang biasa, Pak Presiden. Semua ini karena doa istri saya, Dira, dan keyakinan bahwa tidak ada pekerjaan yang hina jika dikerjakan dengan jujur. Semua tamu bertepuk tangan. Aku menatap suamiku bangga. Mataku basah. Setelah acara itu, Kementerian Pariwisata resmi menjadikan Ardi Satai sebagai Duta Kuliner Indonesia. Nama kami dimasukkan dalam buku putih diplomasi kuliner RI. Lebih dari itu, kami dipercaya mengelola pelatihan sate Nusantara untuk UMKM di berbagai daerah, agar pedagang sate lainnya bisa naik kelas seperti Ardi. Beberapa minggu kemudian, Dewa dan teman-teman alumni mengadakan reuni kembali. Kali ini, mereka mengundang kami secara khusus, bukan untuk dihina, tapi untuk diminta sharing motivasi. Di acara itu, Dewa berdiri di depan semua alumni dan berkata, Ardi, Dira, dulu aku salah besar meremehkan kalian. Ternyata yang aku anggap remeh, malah mengharumkan bangsa. Maafkan aku. Ardi hanya tersenyum, lalu berkata, teman lama tetap teman. Nggak usah diungkit. Yang penting kita sama-sama bangga jadi orang Indonesia. Malam itu aku dan Ardi berjalan bergandengan tangan di halaman istana, menatap langit Jakarta. Di, semua ini karena kamu gak pernah lelah belain aku, bisik Ardi. Aku tersenyum, memeluk lengannya. Karena aku percaya, tangan yang jujur, walau beraroma sate, lebih mulia daripada yang sombong meski berjas rapi. Kami tertawa, bahagia. Dari gerobak sate pinggir jalan, kini sate Ardi diakui dunia. Dan perjalanan kami masih jauh dari selesai. Setelah kesuksesan di istana, tawaran kerjasama kuliner dari luar negeri berdatangan. Salah satu yang paling serius datang dari Japan Culinary Association dan Paris Food Council. Mereka ingin Ardi Satai membuka cabang di Tokyo dan Paris dalam program promosi budaya Asia Tenggara. Aku dan Ardi berunding panjang. Akhirnya, dengan mantap kami putuskan ekspansi. 3 bulan kemudian, kami membuka gerai Ardi Satai Tokyo di distrik Shibuya. Antusiasme warga Jepang luar biasa. Sate lilit Bali dan sate kambing kecap menjadi favorit. NHK dan Asahi TV meliput gerai kami. Selang 6 bulan, Ardi Satai Paris berdiri megah di Rue Saint-Honoré, Paris. Di kota mode itu, kami menggabungkan konsep modern minimalis dengan ornamen batik dan gamelan. Sate ayam bumbu kacang laris manis,
Bahkan Chef Alain Ducasse datang mencicipi langsung dan memberi testimoni. The Indonesian Satay by Ardi is a masterpiece of street food elegance. Setelah Tokyo or Paris sukses, kami mendapat penghargaan ASEAN Business Award sebagai Inspirational Entrepreneur Couple. Kekayaan kami bukan lagi hitungan ratusan juta, tapi triliunan rupiah. Namun, aku dan Ardi tetap tinggal di rumah sederhana di Jogja, tidak tergiur rumah mewah di Jakarta atau luar negeri. Gerobak sate pertama Ardi kami simpan di halaman, sebagai pengingat perjuangan. Aku mendirikan Yayasan Dira Nusantara yang fokus membina ibu-ibu pedagang kecil dan istri penjual sate agar naik kelas. Sementara Ardi rutin keliling Indonesia, memberi pelatihan gratis kepada pedagang sate. Suatu hari aku dan Ardi diundang menjadi pembicara talk show inspirasi bisnis di Jakarta. Tak kusangka, aku bertemu lagi dengan Rani, salah satu teman alumni yang dulu paling getol menghina Ardi. Kali ini penampilannya jauh berbeda. Kusut, lusuh, dan lesu. Dari obrolan singkat, aku tahu bisnisnya bangkrut karena salah kelola, dan suaminya meninggalkannya. Dengan hati lapang, aku sapa dia baik-baik. "Ran, mau ikut pelatihan bisnis gratis di yayasan kami?" Aku ajak. "Loh?" Rani terdiam, matanya berkaca-kaca. "Dir, aku malu sekali sama kalian. Tapi aku terharu. Kalian masih mau rangkul aku. Terima kasih. Terima kasih banyak." Aku hanya tersenyum. Balas dendam terbaik memang bukan menghancurkan, tapi menunjukkan kita bahagia dan sukses tanpa dendam. 10 tahun kemudian, aku dan Ardi kini lebih banyak menyerahkan manajemen ke anak-anak muda binaan kami. Anak pertama kami, Alma, kini CEO Ardi Satay International. Anak kedua, Raka, seorang chef diplomasi Indonesia di UNESCO, Paris. Di ulang tahun pernikahan kami ke-25, Presiden RI kembali mengundang kami. Kali ini untuk menerima Bintang Mahaputra Adi Pradana, penghargaan tertinggi untuk warga yang berjasa memajukan nama bangsa. Saat namaku dan Ardi dipanggil naik podium, aku menoleh ke Ardi dan tersenyum. Dari tukang sate jadi penerima Bintang Mahaputra. Siapa sangka ya?" Ardi mencium keningku lembut. "Semua karena kamu selalu percaya sama aku, Ra." Malam itu, di hadapan ribuan tamu dan siaran TV nasional, aku ambil mic dan berkata, "Pesanku cuma satu, jangan pernah meremehkan profesi orang lain. Karena bisa jadi, orang yang kita hina hari ini, adalah orang yang nanti kita hormati. Terima kasih." Seluruh ruangan berdiri, standing ovation. Aku dan Ardi berpelukan, air mata haru mengalir. Cerita kami selesai, tapi warisan perjuangan kami akan hidup selamanya. Tamat.